Perangkat lunak itu adalah program-program aplikasi yang terdapat di komputer. Seperti apa? Ada Windows. Nah, Windows itu versinya pun beda-beda. Ada Windows 2, ada Windows 10, Windows 8, Windows 7 ya. Tapi kebanyakan sekarang itu sudah Windows 10, nggak ada Windows 7. Ya, apalagi Windows XP udah nggak ada ya. Itu aplikasi. Terus aplikasi apa lagi? Word, Excel, PowerPoint. Terus aplikasi apa lagi? Ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Classroom, ada aplikasi macam-macam ya, Google dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan perangkat lunak. Jadi dia tidak bisa dilihat bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, tapi bisa digunakan. Namanya juga lunak ya, kayak goib ya. Nggak bisa, tapi nggak bisa dilihat, tapi ada. Tidak berbentuk, tapi ada. Ya, kayak angin tadi. Angin nggak berbentuk, tapi ada, tapi nggak kelihatan gitu ya. Kalau WA bisa nggak dipasang di komputer? Kalau WA kan biasanya di HP, bisa nggak kalau dipasang komputer? Bisa lah ya, bisa ya. Karena sekarang kan apa yang tidak bisa dilakukan oleh komputer, sekarang semuanya serba bisa ya. Apalagi udah nambah satu WA, apalagi ada tidak yang mau bertanya? Sekasih waktu lagi nih, perpanjangan waktu. Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang saya bertanya. Komponen komputer terdiri dari berapa? Siapa yang tahu? Komponen komputer terdiri dari berapa? Siapa yang tahu? 3, Pak. 3. Apa aja? Software, hardware, terus brainware. Itu komponennya ya. Brainware perangkat apa? Brainware itu perangkat akal atau manusianya itu sendiri. Jadi manusia itu masuk ke dalam komponen komputer ya. Manusia itu termasuk ke dalam komponen komputer. Yang ketiga, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Masih ada 10 menit. Yang ketiga, perangkat komputer yang ketiga adalah perangkat akal atau disebut dengan brainware. Dan brainware itu terdiri dari 3 juga. Brainware itu terdiri dari 3 juga. Yang pertama disebut dengan operator. Disebut dengan brainware itu yang pertama disebut dengan operator. Yang kedua disebut dengan programmer. Dan yang ketiga disebut dengan teknisi. Ya, 3 ya. Perangkat brainware terdiri dari 3. 1 operator, 2 programmer, 3 teknisi. Apa yang disebut dengan operator? Operator itu orang yang mengoperasikan komputer atau yang menggunakan komputer. Itu operator ya, operator komputer. Siapa contoh-contohnya orang yang menggunakan komputer itu? Kamu mungkin kalau pernah ke Alfa atau ke Indomaret, ada kasir nggak? Kamu nemuin kasir nggak? Nah, kasir itulah disebut sebagai operator dalam pelajaran komputer. Dia termasuk operator ya, kasir itu. Ya. Terus ada yang pernah ke warnet nggak? Ya, orang-orang warnet itu yang suka mengetikkan tugas-tugas kamu ya untuk dikumpulkan, itu disebut dengan operator juga. Ada lagi nggak yang lain selain orang warnet sama apa namanya tadi, kasir di Indomaret? Ada lagi nggak yang contoh operator? Karyawan di perkantoran ya. Pokoknya operator itu semua orang yang menggunakan komputer itu disebut dengan operator. Nah, yang kedua, programmer. Siapa programmer itu? Orang-orang yang membuat program. Ingat, programmer itu orang-orang yang membuat program. Program apa saja? Tergantung program yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Nah, kalau kita lihat tadi programnya atau perangkat lunak, ada WA, ada Office, ada Word, ada Windows. Nah, berarti orang-orang yang membuat itu tuh, program-program itu disebut dengan programmer. Yang ketiga, teknisi. Teknisi itu siapa? Teknisi itu
orang yang biasanya memperbaiki kerusakan-kerusakan komputer atau merakit komputer ya, atau juga membuat memasukkan program-program tersebut ke dalam komputer atau menginstal, itu termasuk ke dalam teknisi ya. Misalnya merangkai jaringan bisa, kemudian menginstal Windows di komputer bisa, menginstal program aplikasi yang lain, itu disebut dengan teknisi. Paham tidak nih? Paham tidak? Yang nggak paham angkat tangan. Yang paham angkat tangan. Siapa yang paham angkat tangan? Maaf tadi putus-putus suaranya. Putus-putus, coba sambung-sambung sekarang, bisa nggak? Yang putus-putus yang mana? Yang kamu nggak dengar yang mana, Valeria? Saya ulang bagi yang tadi putus-putus ya. Sekarang untuk menyambung-nyambung. Brainware terdiri dari 3. Pertama itu operator, kedua programmer, dan ketiga teknisi. Contoh-contoh operator tadi ada di kasir di Indomaret ya. Kemudian karyawan yang ada di warnet yang suka mengetikkan atau membantu mengeprintkan file kamu, itu ya termasuk ke dalam operator. Kalau programmer adalah orang-orang yang membuat program-program komputer. Program apa saja? Tergantung. Program aplikasi yang lama bisa, program aplikasi yang baru yang dibuat sendiri bisa. Intinya programmer itu orang yang membuat program. Terus kalau yang ketiga teknisi. Teknisi itu orang yang memperbaiki kerusakan komputer atau merakit komputer atau menginstal program-program komputer ke dalam komputer itu sendiri. Itu yang disebut dengan teknisi. Ibaratnya secara kasarnya bisa dikatakan sebagai tukang servis ya. Teknisi itu bisa dikatakan sebagai tukang servis komputer. Tugasnya nggak cuma satu, nggak memperbaiki komputernya aja, tapi juga menginstal program-program. Itu ya, udah dengar belum tadi Valeria? Silakan sekali lagi saya ingatkan yang sudah join, silakan isi kolom chat sebagai daftar hadir. Kolom chatnya udah berapa nih? 30 orang yang udah chat. Pesertanya 30 ya, berarti udah semua ya. Udah semua nih yang ngechat. Siapa nih? Pak, maaf suaranya putus-putus. Itu dari Valeria Salsabila. Baik, yang terakhir saya tanya sekarang ya, ke siapa ya? 3 orang deh. 3 orang nih saya tanya nih. Kalau pendengaran kamu tadi dan ingatan kamu bagus, bisa ngejawab. Brainware terdiri dari berapa? Saya sebutkan namanya nih ya, Natasha. Mana Natasha? Apa brainware yang pertama? Ada yang tahu nggak? Operator. Brainware yang kedua adalah programmer, dan brainware yang ketiga adalah teknisi. Contoh-contohnya tadi udah disebutkan juga ya. Baik, sudah mau habis, kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Nanti hasil rekamannya saya kirim ke kamu. Kamu tugasnya mencatat aja ya apa yang tadi saya jelasin ya. Dicatat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya, karena buku TIK itu tidak ada. Jadi kamu kudu mencatat materi yang saya sampaikan baik lewat Zoom, file atau video ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.